Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi jama'ana hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah jihad pengajian ahad pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yang sama-sama kami hormati, dan juga jamaah yang ingin tersambung secara virtual melalui Zoom meeting yang sudah tersebarkan melalui media sosial. Alhamdulillah alamin, patut kita bersyukur pada kesempatan ini. Tiada hentinya kita untuk memanjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, serta rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Dialah Allah zat yang telah melembutkan hati kita, meringankan langkah kita untuk seraya bersama-sama kembali menimba ilmu, menggali potensi dan mengoptimalkan usia yang Allah berikan kepada kita semuanya, untuk bersama-sama kita mengecas keimanan kita, menguatkan kembali dan mengukuhkan soliditas kita di dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu dari berbagai narasumber, dari berbagai mubalik yang insya Allah hadir di setiap waktunya di dalam kesempatan jihad kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat langkah kita, mencatat langkah perjuangan kita semuanya sebagai salah satu bentuk amal soleh yang insya Allah nanti akan kita petik buahnya nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa berupaya untuk menghidupkan sunnahnya, dan terus menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan mengarungi kehidupan yang fana ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jamaah jihad yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam tidak ada batasan dalam mencari ilmu. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan mereka yang sudah digelari guru besar ataupun profesor, di dalam agama Islam tidak ada batasan kita. Yang membatasinya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka insya Allah hari ini kita akan mendapat banyak pencerahan, kita akan mendapatkan banyak informasi dan juga inspirasi dari narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Heri Suhardi Manas PDI, ilmu yang akan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semuanya bisa dari berbagai macam guru, dari berbagai macam pembelajaran ya, yang insya Allah akan membuat kita bersama-sama kembali ya merenungi bagaimana upaya kita untuk senantiasa menjadikan kita sebagai pembelajar sejati, bukan hanya dibatasi dengan ruang-ruang sekolahan saja, kampus-kampus saja, tetapi kita belajar dari kehidupan real, kehidupan nyata kita. Oleh karena itu, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Heri Suhardiman, dengan segala hormat kami persilakan untuk menyampaikan tausiah dan juga taujihatnya di kesempatan pagi hari ini. Kepada Al-Mukarram nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seraya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama hadir dalam rangka kita melaksanakan kegiatan jihad pengajian yang dilaksanakan setiap hari Ahad. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke tempat ini akan terjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya permohonan maaf, sebenarnya materi saya harus dilaksanakan pada Ahad kemarin, maka saya minta ke Pak Ade untuk disilang pada hari ini, mengingat saya di kampung saya sendiri diperintahkan untuk menjadi pelaksanaan pemilihan RW. Jadi saya ketua Panli, Pak Unang. Nah, maka alhamdulillah Muhammadiyah jadi percanten, dipercaya. Pertama ketika saya baru menikah 1995, itu paman saya mengatakan dari istri saya, Heri dari Muhammadiyah, sok panggilkeun sekolah, tahu bagaimana mendirikannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berdiri, sudah berapa puluh tahun TK dan TPA Al-Kausar, dari nama Al-Kausar, kenikmatan yang sangat besar. Ini salah satu kepercayaan Muhammadiyah. Sebenarnya ke Muhammadiyah itu mereka di kampung memandang bagus, memandang baik, yang betul-betul harus kita optimalkan bagaimana kita memperlihatkan Muhammadiyah di kalangan masyarakat umum. Bapak, ibu-ibu sekalian, materi yang saya sampaikan insya Allah yang mana di dalam judul Zoom meeting itu tentang bina dakwah. Dan bina dakwah yang saya sampaikan ini tentang guru yang terbaik. Makna guru bukan hanya di sekolah, kita pun di rumah mungkin sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan juga kita sebagai pemimpin di keluarga. Maka maknanya cukup besar, dan ambil 7 tahun yang lalu Pak Ade, waktu itu pernah juga dilaksanakan di Jakarta dan juga di Setikas Muhammadiyah pada saat itu, tetapi saya yang mengkopinya. Dan ketika barusan dicoba menggunakan Zoom, kopinya tidak masuk. Orang Jakartanya pintar, diprotek pada ini, nggak bisa dikeluarkan, mohon maaf. Tapi yang saya bisa gitu. Waktu itu juga di Setikas banyak bawa flash disk, tetapi tidak bisa masuk. Tetapi alhamdulillah yang punya saya bisa untuk membuka bahan ini. Dan ibu-ibu sekalian, mengenai tentang guru yang terbaik, baik sekolah maupun kita di rumahnya masing-masing, ini kita lihat. Kalau kita dulu nonton film Muhammadiyah, Laskar Pelangi, sekolah Muhammad orang yang hebat, orang-orang yang the best, orang-orang yang baik adalah Muhammad ketika beliau membuat materi seperti ini. Selanjutnya kita memahami ya, dengan izin bagaimana kita memahami apa yang harus kita lakukan ketika ada ungkapan apakah
Bapak Ibu sudah menjadi pegawai, sudah menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi anggota Muhammadiyah yang betul-betul the best, yang maju. Itu pertanyaan termasuk kepada diri saya yang menyampaikan, mari kita mengevaluasi diri. Karena barusan saya juga baru dari sekolah, Pak Unang, Pak Haji Uun, dari sejak kemarin SMK Muhammadiyah yang sudah 2 tahun tidak ada kegiatan pembinaan HW dan kegiatan pembinaan IPM. Terakhir barusan saya evaluasi terhadap saya dan anak-anak sesudah melaksanakan sholat tahajud dan langsung sholat berjamaah. Ini pertanyaan, mari kita sama-sama ya. Kalau guru ya, untuk secara umum ini pahlawan tanpa tanda jasa. Karena maknanya pahlawan tanpa jasa, kadang-kadang antara guru dan murid sering terjadi justru muridnya lebih maju daripada gurunya. Ini kenyataan yang ada. Maka maknanya pahlawan tanpa tanda jasa, maknanya biarlah guru yang berkeringatnya dan keringatnya menjadi kering. Kering itu mudah-mudahan tidak terlihat dan menjadi catatan amal di hadapan Allah untuk kita jaga di akhirat. Untuk itu anak-anak kita lah yang merasakan kenikmatannya ketika dibina dan dibimbing oleh guru-guru kita. Yang kedua, makna guru digugu dan ditiru. Ini salah satu bahasa yang sudah tidak ada asing lagi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini yang harus kita betul-betul bagaimana menanggapi pemahaman guru sebagai uswatun hasanah. Dan kita pun di keluarga sebagai ayah, sebagai ibu harus memberikan suri teladan yang sangat baik bagi kita sekalian. Kemudian apa itu makna guru? Orang yang harus dihormati, dikenang jasanya seumur hidup. Jadi tidak ada kalimat bekas guru. Di mana saja ketika bertemu, maka anak-anak tetap memandang kita sebagai guru. Itu terjadi pada pagi tadi saya lihat alumni SMK Muhammadiyah terpanggil tetap hatinya, ada kegiatan di share, dia berdatangan. Pak, koyong ngiringan resep kegiatan HW seperti kami kapungkur menit keneh. Dia masih terpanggil untuk datang mengikuti kegiatan itu, dan saya silakan untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Dan menangisnya ketika azan maghrib, adzan isya, anak-anak alumni kok suaranya bagus-bagus, maka saya senang, berarti dia sudah biasa katanya melaksanakan apa yang dilakukan di sekolah, dipraktekkan kehidupan di masyarakat. Guru adalah teladan, guru adalah penentu. Ini jelas Jepang ketika sudah dibom Hiroshima dan Nagasaki. Jepang tidak membuat sarjana insinyur, sarjana ekonomi, tetapi Jepang yang penentu adalah membuat guru-guru dulu. Sesudah gurunya Anda terbikin, maka masyarakat Jepang menjadi masyarakat yang maju. Ini makna yang harus kita ketahui. Nah, ini sekolah berasal dari apa, bahasa apa, dan apa artinya. Kadang-kadang mari kita sekolah, ayo sekolah tenang. Saya juga belum tahu, mungkin Pak Haji Un yang lebih tahu tentang bahasa Indonesia, arti sekolah itu apa ya. Terus padanya, saya juga bingung, apa itu kita harus bersekolah, apakah sudah betul-betul patok atau sekolah. Yang tahu persis, kita sekolah itu adalah belajar secara umum. Ini undang-undang kita lewat, karena bahasan cukup banyak. Nah, the best, orang yang terbaik. Ini seekor monyet. Ini siapa ibu? Isa ibu? Kuninga Ranokar.
Sidul. Ini kita tahu dan paham bahwa kita selaku manusia akan berbeda dengan seekor monyet. Kita manusia dilebihkan oleh Allah, diberi akal. Maka ada satu anekdot ketika manusia dengan monyet ditawari dengan dua benda. Yang pertama, ketika ada dua barang, 1 kilo emas dengan satu bingkai, satu bungkus atau satu rui cau pisang. Mungkin untuk Rano Karno memilih emas atau pisang. Mungkin dia punya akal emas, tapi ketika monyet mungkin mengambil apa? Pisang. Kenapa? Karena manusia mempunyai mana? Ini maknanya secara kecil manusia. Ini kecil dan orang dewasa. Kadang-kadang banyak dia orang dewasa, tapi kelakuannya seperti anak kecil. Tapi banyak anak-anak kecil, tapi hidupnya seperti orang dewasa. Nah ini yang harus betul-betul kita tahu, bahwa banyak kejadian masa ini dia tapi perilakunya seperti anak-anak. Saya suka lihat di sekolah ada guru, perilakunya dia guru tapi perilakunya seperti. Tapi banyak anak-anak juga yang perilakunya dia sebagai guru. Justru ketika ke masjid anak lebih dulu dibandingkan dengan gurunya. Itu sering terjadi, Pak. Membedakan seperti ini. Maka setiap pagi saya apel pagi di sekolah jam 6.45 itu ketika siswa sudah hadir di sekolah justru gurunya belum datang. Nah ini gambarannya harus bisa membedakan sebagai guru digugu dan ditiru, memberikan satu suri teladan yang baik dan benar. Nah ini sehat menurut WHO. Nah, ada 4 yang dibahas, ada aspek medis, ada psikologis, ada sosial, dan spiritual. Di aspek-aspek ini apabila kita jabarkan, guru mempunyai atau kita mempunyai 5 kecerdasan sebagai guru, atau kita sebagai anggota pimpinan oleh Allah diberikan dengan diturunkannya 5 hal seperti ini. Pertama, kita diberi oleh Allah dengan intelektual, dengan akal. Surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Teringat saya dulu Pak Yunus menyampaikan materi ini, Islam mengalami abad kemajuan dengan adanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. 3 dimensi dari ayat 1 sampai ayat ke-5 memaknainya ketika kalimat Iqra baca. Profesor Dr. Mahmud Saltut pernah menjadi rektor di Universitas Al-Azhar Kairo mengatakan, baca itu 2, baca ayat-ayat tertulis yaitu Al-Quran, dan baca ayat-ayat yang tidak tertulis, itu tentang ayat-ayat kauniyah, tentang alam semesta. Ketika kita membaca, maka Islam akan maju dengan mengkaji dan mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran dan ada di alam sekitarnya. Untuk itu maka negara-negara yang lain kenapa maju? Karena diawali dengan kalimat membaca.
literasi membaca saat ini bisa tahu anak-anak berapa persen ketika anak-anak itu membaca yang ada di perpustakaan sekolah. Saya jabarkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, negara-negara maju, contoh negara Amerika, negara-negara Eropa, yang namanya sekolah itu maju apabila pertanyaannya isi-isinya. Dengan demikian ketika tidak ada guru yang namanya sekolah yang maju, anak-anak itu betah dia selalu membaca di perpustakaan. Beda di negara-negara yang berkembang, contoh di Indonesia, yang namanya sekolah maju bukan perpustakaan. Tapi ketika tidak ada guru dikasih bola, bagaimana anak? Semangat, langsung ke lapang. Maka ini jelas, Pak, di kita itu banyak lapangnya, tapi ketika ada tempat-tempat bacaan buku, sedikit sekali anak-anak kita dan generasi kita yang mengkaji dan membalaji buku. Maka rekayasa orang-orang yang akan menghasilkan regenerasi umat Islam akan lebih mudah karena anak-anak kurang membaca. Saat ini banyak sejarah-sejarah yang dihilangkan. Saya anak-anak ditanya aja ketika di sekolah, tahu nggak kamu tentang G30? Ini kalimat membaca. Kemudian sejak itu ada yang harus menjadikan momen dari ayat surat Al-Alaq ayat 1 ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan maju dan tidak majunya suatu bangsa, maju dan tidak majunya suatu wadah organisasi, maju dan tidak majunya suatu namanya Muhammadiyah, itu adalah kaitannya bagaimana dirinya pendekatan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendekatan yang harus kita tuju, yang kita raih. Waktu mengisi kepada guru-guru pembinaan, hasil dan tidak hasilnya, raihan yang harus kita gunakan, laksanakan adalah bagaimana kita meraih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran, kalau kita buka bahas di dalam surat Al-Isra contohnya. Salatlah engkau, hai anak-anakmu, ana narjukuhu. Akulah kata Allah yang akan memberi rizkinya. Artinya tidak sedikit mereka mencari rizki dan lupa kepada pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh yang mudah, ketika saya kepada anak-anak, kepada guru, setiap tanggal 20, termasuk tanggal 20 pengajian guru SMK Muhammadiyah setiap bulannya. Pemahaman tentang bagaimana tentang rizki adalah kita harus lebih dekat kepada yang pemberi rizki, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di sini disampaikan oleh Pak Haji Fakih, nikmat itu terbagi dua, Pak. Ada kasiron banyak, ada al-kausar. Kalau kasiron itu nikmat yang bisa dihitung. Tapi yang namanya al-kausar itu nikmat yang tidak terhitung. Itu ingat ketika Pak Haji Fakih menyampaikan. Apa makna kasiron terhitung? Bapak, Ibu tahu pegawai bank, pegawai toko yang suka menghitung uang disebut apa? Kasir ya. Kasir itu tukang menghitung uang. Kalau kasir di bank tahu berapa masuknya, berapa dikeluarkannya, dan berapa saldonya kasir. Tapi namanya al-kausar adalah nikmat Allah yang tidak terhitung. Boleh kita kaji, kita ulang.
antara sakit dan sehat, mana yang lebih lama? Sakit, sehat. Tapi kadang-kadang kita suka memberitahukan kepada saudara kita, saya sakit sekian bulan. Sakit pasti diberitahukan, tapi kalau sembuh, sehat, lupa. Abdi teh damang saminggon, kahitung jumlah harinya. Tapi ketika kita sehat, berapa hari sehat kita? Berbagi dengan teman, alhamdulillah saya sehat sekian bulan. Kadang-kadang kita lupa yang banyak, tapi kita ingat yang kecil. Ini gambarannya. Maka kita harus betul-betul yang pertama, dedikasi kita ingin sukses, maka kita berhadapan dengan Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Dengan ayat ini memberikan gambaran bahwa kita di antara manusia itu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ingin maju, Muhammadiyah, jangan kita terpeleset dengan jabatan, terpeleset dengan kedudukan. Saya teringat Pak, ketika A.R. Fahrudin waktu dulu di Yogyakarta ada kegiatan di sana pada saat itu, karena saya suka muktamar tapak suci, muktamar IPM, pada waktu jam 3 subuh itu ada bapak-bapak yang sedang membereskan menyapu lantai. Ketika itu pas adzan subuh, belum ada adzan, teman saya lupa, Pak, adzan Pak, belum ada adzan. Tidak tahu siapa yang sedang sapu itu, A.R. Fahrudin. Dia sedang sapu masjid ya, terus bersih-bersih. Nah ini salah satunya, sebagai pemimpin dia tenang-tenang saja. Kenapa? Tidak dia merasa jabatannya tinggi, tapi di hadapan Allah adalah sama. Ini mohon maaf inspirasi Pak Haji Uun. Kalau saya suka malu dulu, Pak Haji Uun ke sekolah dulu ada meja kursi Pak Haji ya, dibawa her itu butut itu ampi-ampi ke dulu, mohon Pak, saya itu ambil. Nah itu banyak seperti itu ya. Pimpinan itu jabatan jangan dijadikan landasan, akhirnya timbul perbedaan dengan adanya jabatan itu. Kadang-kadang manusia dengan kekayaan, boleh Bapak dan Ibu hitung saat ini, untuk bertetangga di daerah-daerah besar itu susah sekali. Sudah punya rumah, rumahnya besar, tambah pagar besi yang sangat tinggi, tambah lagi ditutup, maka ingin bertamu bagaimana bersilaturahmi. Kering kita mau masuk, yang datang bukan yang punya rumah, gogo genoh cumpingna, nggak gogo ke orang. Nah ini salah satu banyak orang yang terpisahkan dengan pergaulan seperti itu. Maka di dalam memajukan, apabila kita di organisasi khusus guru, awas jabatan seperti itu jangan sampai menjadi hal yang perbedaan yang cukup besar. Cukup luas. Nomor 2 aja, emosional dan psikologis. Ini Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir warabbika fakabir wasyabaka fatahhir warujha fajkur. Yang ayat kesananya. Ini seruan, ingin maju ayat ini dipakai insya Allah. Tapi kenyataan yang ada masih di kalangan kita. Bagi saya itu guru saja. Kenapa kesiangan yang terjadi? Karena dia ada yang tidur kembali sesudah subuh. Barusan saja saya jelas terbuka. Gurunya pun yang jam 12 masih ngobrol bicara. Ketika saya jam 3 ngaji Quran. Tapi hanya beberapa guru yang ikut sholat tahajud. Kebiasaan yang belum biasa. Dengan adanya ayat seperti ini jelas memerintahkan kepada kita ingin maju, Al-Mudassir aja sudah jelas. Disuruh diajak untuk bangun jam 3, mandi dengan air yang dingin. Begitu nikmat yang saya rasakan setiap dilakukan seperti itu. Ketika sudah kita melaksanakan tahajud, kemudian kita membaca Quran, kemudian kita dengan sholat subuh, sesudah itu wasyabaka fatahhir, nyuci mobil, nyuci motor, bun ibu nyusuh gagero,
Jangan sampai tidur kembali. Ternyata medis jelas. Sekarang ketemu, kalau dulu kan yang namanya aturan itu dikaitkan dengan setan. Jangan makan sambil berdiri, karena itu perbuatan setan. Kan gitu? Yang ingat saya dari sejak kecil itu orang tua mengatakan begitu. Tetapi sekarang sudah ketemu. Itulah ad-dinu huwali ladinu bin akliyah. Agama itu adalah, Islam itu agama yang dapat dipahami oleh akal kita. Mungkin akal kita belum bisa menemukan kehebatannya Islam. Ternyata sekarang sudah mulai bermunculan hebatnya Islam. Kenapa kita tidak boleh untuk makan sambil berdiri? Ketika kita memakan sambil berdiri atau minuman, ketika diminum itu menurut medis, maka makanan minuman tidak diolah dulu dari usus 12, tetapi langsung ke usus besar, maka terbuang percuma. Tetapi apabila kita minum, duduk, makan, duduk, maka dengan duduk kita tertahan oleh badan kita, tertahan oleh tubuh kita, maka tersimpan di sini dan menjadi sari-mari makanan. Yang kedua, dulu awas, jangan kencing sambil berdiri, itu perbuatan setan. Ingat lagi, sekarang sudah tahu menurut medis, orang yang kencing sambil berdiri, maka air tidak akan keluar semuanya. Kenapa harus jongkok? Sunnah Rasul. Kenapa? Dengan jongkok kita banyak tekanan dari tubuh kita, maka airnya akan memancar yang cukup banyak. Hal ini dapat kita tahu dan dapat kita rasakan kenapa saat ini banyak orang tua yang 10 tahun sudah kena penyakit prostat. Karena ketika kencing sambil berdiri, tersimpan kotoran, lama-lama menjadi batu dan susah untuk dikeluarkan. Banyak-banyak lagi kalau saya uraikan, ya, hebatnya yang harus kita lakukan. Contoh terakhir, kita tahu ada seorang ulama besar yang dia membuat tafsir Al-Quran, Profesor Dr. Hamka. Bapak Hamka ketika dia mengajar kepada mahasiswa, ada mahasiswa yang bertanya, "Profesor, katanya Islam itu agama yang dapat dipahami dengan mudah dengan akal. Tetapi banyak dalam ibadah kita yang tidak dapat dipahami dengan apa?" Kata Pak Hamka, "Apa yang engkau bisa tanyakan kepadaku?" "Wahai Profesor, kenapa dalam masalah tentang toharoh, kalau batal wudhu itu kentut yang ada di dubur, tetapi kenapa ketika berwudhu dibasuhnya mukanya, bukan dubur yang kentutnya?" Tidak mengerti itu Islam tuh. Tidak dapat dipahami Islam tuh. Kata Pak Hamka, "Pertanyaan engkau bagus. Tapi yang bertanya silahkan ke depan." Hebatnya jawaban seorang Profesor Dr. Hamka. Ketika ke depan dijabat tangannya, ketika dijabat tangannya oleh Pak Hamka itu maksudnya diinjak kakinya. Diinjak kakinya. Mahasiswa, "Aduh, sakit." Kata Pak Hamka, "Mohon maaf, kenapa kamu menyebut sakitnya di mulut, tidak di kaki? Yang saya ingat adalah kaki. Kenapa ucapannya sakitnya di mulut?" Nah, inilah dapat dipahami. Yang batal wudhu di dubur, tetap yang harus dibasuh muka. Sebab tetap kentut di bawah, yang malu adalah muka. Inilah hebatnya Islam. Itu salah satunya yang harus kita kaji. Ini seperti Ruhaniyah Al-Mujamil yang berdampingan, ya, itu dengan surat Al-Mudassir. Ini juga menyuruh kita untuk memanfaatkan waktu yang sempit, sedikit tetapi berkualitas. Kadang-kadang banyak waktu-waktu yang begitu sempit, Jumatan pun ya sempit, tapi berdoa itu berkualitas. Tapi kadang-kadang banyak orang yang melupakan waktu yang sempit itu, kalau tidak dioptimalkan maka tidak bermanfaat bagi kita. Tentang sosial, akhlak, ini Al-Qalam ayat 1 sampai ayat ke-7. Ini yang menjadi gambaran anak-anak IPM.
nun wal qalami wama yasturun. Itu saja pembahasan tentang kalimat qalam yang nomor 1 itu begitu hebat. Maka pantas anak-anak IPM dengan qalam ya. Maju dan tidak majunya seorang pelajar itu bagaimana dia untuk menulis dengan qalam itu sendiri. Nah, ini salah satu tinta-tinta sejarah yang digambarkan IPM qalam dengan simbol 5 jurus ya. Itu adalah rukun Islam yang menjadi bahan ketika lambang IPM seperti itu. Nah, ini kalimatnya gambaran kepada kita bagaimana akhlak itu harus dan ini seperti ini. Ini ada seks bebas di kalangan pelajar, mahasiswa, artis, pejabat, kasus geng motor di Bandung, di Jakarta sering terjadi. Berapa kali terjadi tawuran, berapa pelajar dan mahasiswa dan berapa korban yang tewas. Hampir setiap saat ini terjadi. Ada kata kepada Mendikdas, saya puas bisa membunuh dia. Ada kata-kata seorang anak puas membunuh temannya sendiri. Ini Pak gambaran kehidupan sekarang Pak. Sampai intelektual akalnya tadi sudah tidak membedakan Pak. Di televisi ibu bisa lihat seorang ayah, seorang paman, seorang ibu, anaknya matanya di cokel, ada diambil katanya boga jimat budak teh matana hade. Itu sampai saat ini ada kejadian. Berarti ada apa dengan perkembangan saat ini tentang pendidikan Islam itu sendiri yang harus bagi gambaran bagi kita semuanya. Maka ini introspeksi apa yang bermasalah dengan diri kita masing-masing, apa yang bermasalah dengan pendidikan kita, apa yang bermasalah dengan umat Islam, apa yang bermasalah dengan bangsa ini yang harus kita koreksi sama-sama. Ini udah ya lewat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersyukur kepada Allah. Buat proposal kehidupan. Saya kepada anak-anak kemarin membahas tentang wau qasam, Pak Rifki. Bersumpah Allah dengan waktu. Kenapa bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu sangatlah penting bagi kita. Mohon maaf lagi kepada Pak Haji Un dulu ketika rapat jam 7 peserta belum hadir, her tetap buka ngan engke pending heula, nu penting kudu tepat waktu. Ini salah satunya ya. Karena kita banyak kalimat yang muncul, waktu teh ibarat karel jadi meral. Rapat kondangan jam 7. Jamnya mulai 8. Nah, ini salah satunya. Sudah kita tidak mengoptimalkan waktu, maka pantas dua kenikmatan yang suka dilupakan manusia, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka ketika kita memahami waktu, bagaimana waktu itu terbaik, the best, waktu terbaik kita optimalkan. Jangan sampai sia-siakan waktu. Saya mengibaratkan kepada guru, satu hari ketika pegawai bangunan mau tukang aden, satu hari itu penting. Satu hari dia sakit, mendapatkan uang enggak? Tidak. Saya bersyukur kepada Allah, saya sakit 3 hari, bikin aja saya itu kepada kurikulum tugas, saya sakit, gaji tetap tidak berkurang, maka saya tetap bersyukur kepada Allah. Tambah yang kedua, pegawai bangunan, saya karena SMK Muhammadiyah sudah punya lagi dana ya, sekarang menjadi PK pusat keunggulan. Ketika itu harus lebih unggul, kemudian pembinaan gurunya harus lebih cerdik, maka mendapat bantuan cukup besar Pak Unang ya. Dengan demikian maka diusahakan sekolah Muhammadiyah harus unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Karena SMK Muhammadiyah
peringkat keempat sekota Tasikmalaya, sebanyak 48 sekolah negeri swasta, 4 negeri, sisanya swasta, dan SMK Muhammadiyah Tasik peringkat keempat dibandingkan dengan sekolah lain. 1 SMK 2, 2 SMK negeri 1, yang ketiga SMK negeri 3, yang keempat SMK Muhammadiyah, baru kelima SMK negeri 4 yang ada di Purbaratu. Jadi kita bisa mengalahkan sekolah negeri. Saya lihat, Pak, kenapa saya tidak bersyukur? Pegawai bangunan dari jam 7 sampai asar sekitar 7 jam berapa dibiayai? Tukang hanya 120.000 dan laden 90.000. Tapi ketika saya berbicara 1 jam, apalagi tablik akbar, lebih jauh, hampir 10 kali lipat dengan mereka. Ini gambaran apa? Saya harus selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Contohnya, jadi profesi guru sebagai panggilan ilahi. Nah, ini banyak kita sebagai anggota Muhammadiyah, sebagai simpatisan, sebagai pimpinan, maka kita harus ada dalam pribadi kita sebagai panggilan ilahi, bernilai ibadah. Yang ketiga, si guru atau kita sebagai orang Muhammadiyah sebagai anugerah, bahagia dan gairah. Yang semua siswa adalah hebat. Semua anak-anak kita ini adalah bagus, hebat. Jadikan dirimu adalah teman setiap hati para siswa. Jangan di rumah dengan anak kita seperti musuh. Datang ke rumah bukan baiti jannati, baiti pinnar. Bagaikan ya. Sebab di sana kalimat terus belajar dan ini Pak. Mas lewat ya. Mana cukup banyak. Saya ambil ini. Nah, ini Pak, dalam rangka bersyukur ada stimulus, ada respon, ada model proaktif, dan ada model respon yang kedua, yaitu model proaktif. Ada reaktif, reaksi. Ada proaktif, bagus. Nah, ini salah satunya. Apakah kita termasuk model reaktif atau kita termasuk model proaktif? Sikap dan perilaku. Paradigma, kerangka berpikir, persepsi, gambaran mental. Proaktif bukan reaktif. Contoh sikap reaktif, Pak. Sikap memaki anak. Ini sering terjadi ya. Orang tua atau kadang-kadang mohon maaf, pimpinan sekolah, pimpinan mana sudah memaki anak buah ya. Memaki anak tanpa prospek yang benar ya. Ini kadang-kadang ketika salah persepsi menerapkan, akhirnya anak yang tadinya dekat menjadi jauh. Menyalahkan orang lain. Nah, ini sering terjadi. Ibu, punten Bapak, ketika kita di rumah mendidik anak maca Al-Qur'an, ibu di ngawuruk Al-Qur'an, ai budak teh belet hese we ngajina teh. Nu dicarekan lain budak bapakna. Mane mah belet kos bapak maneh. Bapakna ngahulun aing teh boga dosa dianggap salah. Nah, ini menyalahkan orang lain. Apalagi sebagai pimpinan pejabat ketika yang negara kereta api tabrak, justru menterinya saya yang salah, saya mengundurkan diri. Tetapi kita sering terjadi. Ada kejadian kemarin negara bakar. Apa ada seorang menteri, saya yang salah, tidak menyalahkan anak buah, tetapi tangkap itu yang salah, tangkap. Padahal yang itu legowo, sayalah yang salah. Tidak Islam, perilakunya begitu memahami. Ini salah satu obat nih Pak. Obat itu akan, kalau kita obat di Islam itu ada.
Artinya penyakitnya tidak sembuh. Quran sudah begitu hebat, tetapi tidak lakukan, maka tidak akan berfaedah bagi kita. Suka marah, masih angin-anginan. Nah, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Pak Haji, betul ya? Ada yang disebut kader, ada yang disebut apalagi yang aktivis ya. Kalau aktivis kan sekali-kali. Ini harus menjadi ada tidak ada tetap semangat. Ya kadang-kadang Pak Unang pimpinan aktif di Muhammadiyah urun ke handap deui. Pimpinan berhenti teu aktif deui nama abi mah. Akhirnya jadi anggota Muhammadiyah tidak mau aktif. Nah, itu dia tidak merasakan bagaimana menjadi kader Muhammadiyah. Nah, ini ya. Nah, apakah kita atas pembelajaran Allah? Nah ini Pak, kita di negara Afrika mau belajar gak ada apa-apa, cukup nulis di atas tanah. Kadang-kadang kita yang sekolahnya sudah maju, bagaimana belajar menggunakan komputer, bagaimana kita paham nikmat Allah, bisa ngaji seperti ini. Yang lain di kampung mau ngaji itu bagaimana? Yang dirasakan masih ada di kalangan-kalangan daerah, kalangan ranting kita. Kalau kita tengok seadanya, ngaji seadanya, kita wajib selalu mensyukuri nikmat oleh Allah. Kita bisa memahami nikmatan Allah begitu banyak yang kita amin. Lihat yang lain antri belum tentu makanan, tetapi kadang-kadang kita seperti yang atas. Begitu kita nyaman memakan makanan, maka disinilah kenikmatan Allah yang berikan kepada kita. Wajib mensyukur untuk betul bersyukur. Lihat, di satu pihak kita punya anak-anak kita yang sehat-sehat, di lain pihak lihat di negara-negara yang terjadi. Lihat ya seperti ini. Nah, anak-anak kita main apa itu? Game. Di lain pihak orang-orang yang kehidupan apa? Main game lagi jeung tongkorak. Kadang-kadang tidak sedikit anak-anak kita tidak bersyukur. Namanya HP. Dulu adalah orang-orang tertentu. Aya nama tukang beca, tukang macul ke sawahnya na HP. Ini salah satu gambaran kita tetap wajib bersyukur kepada Allah. Bu, Pak, kita pakai sepatu olahraga Adidas. Yang lain gak punya sepatu. Tilas Aqua di saking dia butuh seperti itu. Nah ini bersyukur. Tidur kita nyenyak spring bed. Yang lain dengan tikar tanah. Itu tetap dia bisa tidur. Kita bersyukur. Nah, Allah memberikan potensi yang luar biasa kepada kita. Ya tadi itu akal ya. Nah, ini di dalam keterbatasan dan kekurangan tetap kita bersyukur. Kenapa? Apa maknanya profesi yang sedang kita jalani? Kita. Nah, pemerintah atau pimpinan mana panggilan keluarga, panggilan hati, panggilan ilahi. Nah ini yang di hijau itu utama dulu, panggilan ilahi. Maka ibu yang ada di belakang, kalau suami ibu punya gaji 2 juta, ada 4 pilihan. 1, lakukan kalau ada zakatnya, bayar zakatnya. Yang kedua, jika zakat terpenuhi, berinfak. Yang ketiga, kanjun simpanan. Apabila ada terjadi bencana, ada hal yang dilakukan, maka bisa digunakan dari simpanan. Yang keempat, baru belanja. Kadang-kadang ibu kalau sudah punya gaji dari suami, nomor 1-nya mana? Nah, eta balanja heula. Nah, ini panggilan uang, panggilan keluarga, panggilan hati, dan panggilan ilahi. Udah lewat ini.
lewat masih banyak. Semua upaya membentuk karakter akan gagal bila tidak ada pembiasaan dan teladan. Mohon Pak Ade, Pak yang lainnya, Pak Unang, masuk tipe mana tah? Apakah mendorong Muhammadiyah ingin maju? Ada yang di belakang, ada gua ganjal, Pak Ade, ganjal lah, cermin maju Muhammadiyah. Ayat, mungkin ada. Yang di atas ada, biarin kita enak aja di sini, tenang-tenang we, duit menang keun we gitu. Yang di bawah ada, emangnya gue pikirin ya, ek maju Muhammadiyah, keun we mah cicing we. Nah ini ada 3 hal ketika kita ingin mendorong Muhammadiyah ingin maju, sekolah ingin maju, tapi kadang-kadang ada yang mengganjal. Kadang-kadang ada cuek yang di bawah. Kadang-kadang yang enak-enak saja tanpa memikirkan yang lain. Maka saya dulu zaman dengan Pak Didi Sahrojah, sekolah Muhammadiyah di Tasikmalaya tidak semuanya maju, ada sekolah yang sedikit, maka marilah kita bantu dengan sekolah yang sudah maju. Itulah Muhammadiyah. Jangan sampai ada sekolah yang kecil terkubur dan hilang di hadapan kita, sekolah Muhammadiyah. Itu yang saya teringat zaman Pak Didi, termasuk zaman adanya THR. Saya kesana kesini, walaupun ya, wah, ucapan-ucapan kadieu teh mintaan duit itu, tapi saya cuma senyum ketika ke Singaparna berhadapan dengan Ibu Esa. Naon cenah Pak Heri kadieu teh? Nagihan uig. Nah itu aduh, bima da kewajiban pan gaduh aturanana dirinya mangga we. Nagih ujiannya, mohon abi teh kadieu teh. Kadieu teh menta iraha merekna itu Bu Esa. Tapi saya dengan senyum tenang sampai ke Cipaku, naik motor mogok terus itu aneh ya. Nah, itu yang saya dulu itu zaman ketua PDM-nya Pak Haji Uun pada saat itu. Saya zaman Pak Behaki itu sekretaris 5 tahun, sudah Pak Behaki, kemudian zaman Pak Nurul Haq di 10 tahun, kemudian sekretaris yang ketiga zaman Pak Hendi 15 tahun, dan ketika bersama Pak Haji Aan 5 tahun, saya sekretaris Dikdasmen selama 20 tahun. Maka tantangan-rintangan di sekolah itu bermacam-macam. MI di Lewisari apanya? Pak Ian ngeluh kumaha cenah. Untung saya dulu punya teman Pak Mamat Kasubag Kemenag dulu, sekarang sudah meninggal dunia. Itu alumni SMA Muhammadiyah. Mat bantuan. Akhirnya 2 lantai sampai saat ini berdiri. Itu ketika pada saat itu saya jadi sekretaris majelis Dikdasmen. Semua yang kita perbuat kembali kepada diri kita masing-masing. Nah ini bahasa senang menunda, senang mengeluh, menyalahkan keadaan, mempersalahkan keberadaan kompetitor, puas di hari ini dan tidak akur adalah stadium awal kebangkrutan. Senang menunda-nunda itu salah satunya bahasa kita kewe jeung atuda. Kunaon can dipidamel atuh engah kewe. Ini gambaran-gambaran yang sering terjadi ya. Bukan hanya kepada anak-anak kita. Di SMK itu saya selalu mohon guru administrasi kumpulkan. Belum banyak yang belum. Pak Unang ya. Ketika Pak Unang di Dasmen mau apa? Diperiksa anu. Jadi kenapa? Menunda-nunda. Maka seharusnya ini tugas, ini lakukan, sempat kita laksanakan. Jangan sampai ditunda. Kalau ditunda-tunda nanti banyak lupanya. Senang mengeluh Pak. Itu salah satunya. Ada di kita, di kami aja, di Muhammadiyah, di SMK. Guru itu kesiangan. Saya tanya, Bu, Pak, kenapa kesiangan? Pak Heri tengah rasakeun. Naon tengah rasakeun? Pak Heri tengah rasakeun. Pan abi mah boga budak leutik. Riweuh uruskeun. Cek nah hate da aing baheula budak leutik teh boga. Dulu saya punya, tapi tidak kesiangan.
Kenapa demikian? Mengeluh tentang motor mogok, mengeluh tentang macet. Kenapa demikian? Saya tahu macet Tasikmalaya itu 6:30 pagi. Maka saya berangkat jam 6 pas, 6:30 kurang ada di sekolah buka kunci. Kalau 6:30 pasti macet. Itu yang saya bikin. Bagaimana kalau tidak macet? Itu sifat menunda-nunda, Pak, Bu. Di SMA 1 sampai saya terngiang-ngiang sampai hari ini. Ada tulisan dengan tulisan maju. Lebih baik menunggu 1 jam daripada terlambat 5 menit. Itu ungkapannya. Lebih baik menunggu 1 jam daripada terlambat 5 menit. Kenapa? Dia menghargai dan menghormati waktu, tidak menunda-nunda ketika ada kesempatan. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan. Ketika kita ada di rumah, disalahkan anu. Padahal baik apa yang ada di sana kita optimalkan dan kita manfaatkan. Masih banyak. Sukses adalah tidak datang dengan tiba-tiba. Sukses dihasilkan melalui proses sebab akibat. Nah, kita apakah menjadi penonton atau pemain? Paling enak jadi apa, Bu? Penonton. Persib LG, wah dicarekan pemain nama. Ngomong nabi bisa gandeng. Nah, itu bangsa kita. Kata seorang profesor doktor, negara maju itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Hebat ucapannya dan hebat pekerjaannya. Itu Jepang. Baik bicara, kerja sesuai. Yang kedua, ada negara yang sedikit bicaranya tapi hebat kerjanya, Jerman. Jerman jarang berbicara tapi hasil Jerman kendaraannya bagus-bagus. Ada yang negara banyak bicaranya, sedikit kerjanya, Meksiko. Telenovela, film, wah, tapi mana hasil negara Meksiko? Nah, kalau di kita yang banyak bicara, sedikit kerja, orang gila. Tapi kalau yang tadi HW, sedikit bicara, banyak kerja, itu HW. Sedikit tapi pekerjaan bagus. Tapi di sini ada yang jeleknya, sedikit bicara, banyak bekerja, apa? Bangsat. Sedikit bicara tapi banyak kerjanya. Itu hanya anekdot, Pak. Ada negara yang jarang bicara, jarang kerjaan, sedikit kerjaannya. Negara sedikit Afrika. Itu Afrika jarang muncul. Tapi ada negara yang rusak, Pak Unang. Ada apa yang rusak? Antara bicara dan pekerjaan berbeda. Ini yang bahaya. Kalau saya jadi, nanti ini akan maju. Kercan jadi. Geus jadi. Antara ucapan dan pekerjaan berbeda. Tadinya jadi pemain, geus pemain jadi, kadituna jadi penonton. Melangkah dengan tidak biasa. Berubah. Ar-Ra'd ayat 11. Butuh komitmen dan jihad, kesungguhan. Ini tugas Pak Unang bersama PDM, Pak Dek. Kenapa? 2 tahun kita supaya ada komitmen dan jihad kepada guru khususnya, Pak. Bisa kita selalu melaksanakan Baitul Arqam. Saya yakin Pak Unang, Pak Dek, banyak guru yang baru ya di antara kita. Kenapa butuh adanya Baitul Arqam, pembinaan Bermuhammadiyah? Sesudah Bermuhammadiyah dibina, kemudian nanti dipanggil oleh PDM bersama Dikdasmen, bagaimana komitmennya terhadap Muhammadiyah sudah bagus, bila kartu Muhammadiyah NBM Singgaradu. Saya yakin sekolah sudah 2 tahun, Pak Unang, banyak guru-guru yang berdatangan baru. Kenapa perlu komitmen? Mungkin Pak Ade tahu di kita pernah terjadi di Muhammadiyah dikuliahkeun ka luar negeri geus S2, ai geus jeneng komitmen tidak benar, kabur teu cicing deui di Muhammadiyah. Ada enggak? Ada seperti itu. Muhammadiyah sudah berapa puluh juta mengeluarkan uang untuk sudah disekolahkan, tetapi ketika dia sudah balik lagi ke Tasikmalaya,
kabur dari sekolah tersebut, justru dia dimanfaatkan oleh orang lain. Kenapa? Tidak ada komitmen untuk betul-betul dia mengabdi di Muhammadiyah. Maka ini perlunya untuk pimpinan daerah, silakan untuk supaya ada butuh komitmen bermuhammadiyah dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi berubah ya, perlu tindakan ini ya. Sedikit. Nah, ini sekolahnya Muhammadiyah kan berubah menuju yang lebih baik. Kita pandang Muhammadiyah yang maju-maju. Ini ada SD ya. Yang sebelah itu SD Pak, SD Muhammadiyah Pak. Cukup besar. Ini ada perguruan tinggi, itu SMP Pak Muhammadiyah. Di sini juga ada rumah sakit Islam di Jakarta, itu milik kita. Ini pendidikan kesehatan. Ini kan kita lihat Pak, ada UMY-nya Pak, ada UMM. Tidak semudah langsung besar seperti itu. Perlunya komitmen dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Saya pun ngajar di SMK Muhammadiyah, dulu siswanya cuma 20 orang. 20 orang. Pak Haji Uun tahu persis yang pertama Pak Haji ya. Tidak digaji Pak Haji ya. Kerja, semuanya kerja. Mencari barang kemana-mana. Tanpa bensinnya pribadi itu. Ketika itu SMK Muhammadiyah berdiri Pak. Tapi semuanya semangat berjuang. Kenapa? Komitmennya ingin memajukan dari STM Muhammadiyah, perubahan dari SPG. Yang pertama kepalanya itu Pak Haji Un dari SPG ke STM. Tetapi merangkak makin gini, makin maju, dan disinilah sekarang terasa sudah 1000 sekian siswanya. Tapi jangan melihat sekarangnya, bagaimana hal yang terjadi masa yang lalu. Kata Pak Ade menyampaikan materi, kalau kita mengba itu ketika jam 2 malam kita bangun ingin nonton siaran langsung, padahal pagi ini ada siaran tundanya. Kenapa? Karena saya ingin melihat langsung bagaimana kehidupan. Hidup juga gitu. Bagaimana ketika hidup melihat kehidupan yang sejak dahulu itu berdiri untuk maju di ini. Kadang-kadang banyak guru-guru yang baru saat ini merasakan besarnya, tidak merasakan pahitnya, timbul keluh kesah. Sisi lain, pendidikan kita sebuah fakta. Ini mohon maaf ya. Waktu etos kerja muslim. Nah ini kan. Etos kerja muslim, kerja adalah ibadah. Tekadkan di dalam jiwa kita, etos kerja muslim itu kerja adalah ibadah. Yang kedua, kerja adalah rahmat dan wujud rasa syukur supaya tidak keluh kesah. Yang ketiga, kerja adalah amanah. Ini pesantren amanah. Artinya dipinta pertanggung jawaban. 3 hal ini kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi etos kerja yang baik seorang muslim. Nah, etos bermuhammadiyah, maka 3 tadi. Bermuhammadiyah ada berislam, bermuhammadiyah ada berilmu, dan bermuhammadiyah adalah beramal. Iya, kemajuan. Maka bermuhammadiyah juga beribadah, berjuang, berjihad, berkorban, menjadi khair ummah, rahmatan lil alamin, sukses dunia dan akhirat. Apa yang terjadi? Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Itu akan sukses, itu akan menjadi nikmat yang harus betul-betul menjadi kita paham bersama. Nah, bekerja ibadah, maka ada 5 poin. Dilakukan dengan kesungguhan, ulah asal-asalan. Kedua, tidak bermain-main. Ketiga, selalu menginginkan hasil yang terbaik. Keempat, selalu berpedoman dengan aturan yang sah. Cek kaidah kieu, lakukan dengan baik. Yang keempat, kecintaan dan keikhlasan. Kalau sudah cinta, ya
seberat apapun tidak menjadi susah, justru akan menjadi senang. Kenapa? Ini kerja dengan cinta itu Pak Ade 3 hal. Head, hand, heart. Kita head, kepala kita, hand dengan tangan kita semangat, dan heart, hati dengan penuh keikhlasan. Kesininya lihat, senangilah pekerjaan Anda sekarang, meskipun ini bukan karir impian Anda. Terimalah posisi Anda. Mengeluh soal pekerjaan tidak akan membuat Anda maju. Hidup itu adalah perjuangan. Setiap perjuangan pasti ada tantangan. Siapa yang berani hidup harus siap berani menghadapi tantangan dan tidak bisa matilah. Gitu kan? Hidup itu harus kita dinikmati. Hidup itu jangan banyak disesali, karena hidup kita di dunia hanya 1 kali. Nikmati. Nah, ini bukan tinta yang menjadikan, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Kata orang lain, istri Pak Hari menjadi goreng patut cek batur, cek kuring menggelis. Karena bukan wajah yang dilihat, tapi cantik itu karena cinta saya terhadap istri saya. Itu. Maka apabila kita cinta terhadap Muhammadiyah, cinta terhadap organisasi kita, walaupun orang lain yang menghina kepada Muhammadiyah, tetap kita adalah cinta kepada Muhammadiyah. Dimanapun kita berada, ketika jauh lagu Sang Surya berkumandang, maka titik air mata selalu keluar dari mata yang orang sudah cinta bermuhammadiyah. Itu yang saya rasakan. Ngan muktamana tak acan wae parenya. Waktu di Makassar keteu bisa asup tuh nguping-ngupingkeun atuh lagu Sang Surya itu kakarak ngaliwat nikmatnya ketika sudah dijiwainya. Terakhir kela sisir teuing kemampuan, kesungguhan dan ketekunan. Kela salit deui abujeng saya waktosna punten. Iya tah. Tah, iya Pak Nang. Sampai akhir masa kerja tetap terbaik. Ya, jangan sampai kita di akhir kehidupan kita, kerja kita justru di akhir penjara. Ada nggak koruptor? Justru akhir kita itu selalu baik ya. Duh, tos pahu eta si Pak Anu mah almarhum tos ngantunkeun kasayanana ya, begitu baik. Itu saya rasakan Pak terhadap paman saya kemarin Pak Haji Endang Suryaman kan. Aduh, iya pun paman bebarengan Ramadan kemana-mana bebarengan sampai titik akhir saya harus wajib mengurus kakak saya wajib. Maka saya berani akhirnya alhamdulillah terakhir bisa memandikan jenazahnya dalam keadaan COVID. Itu sudah kewajiban saya sebagai adiknya mengurus kakaknya sendiri. Itu Pak, di itu tidak ada cacat keburukan yang harus kita lakukan. Ini lewat Pak sirting hasil yang luar biasa hanya diperoleh dari strategi yang tidak biasa. Wajar kalau hasilnya sangat biasa karena strategi yang digunakan adalah sangat biasa weh. Nah, mau maju ya. Wah, ini khairun nas ampauhulina, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terakhir tetap dengan apa adanya. Bila seri paling mana mangga bari nomor hiji kali nu dua wawas natos copong monyet nu duaan mangga anak kecil senyum itu tetap bahagia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, tetap kita berbahagia dengan nada senyum. Insya Allah kehidupan kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pimpinan Muhammadiyah, sebagai anggota guru dan jalina, mari kita tetap senyum bahagia. Kita bermuhammadiyah karena akan mengantarkan kita ke jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf saya sudah lebih dari waktu yang sudah ditentukan, sudah 11 menit.
Mudah-mudahan sangat bermanfaat khusus bagi diri saya yang menyampaikan, dan permohonan maaf di sini banyak orang tua saya yang telah mendidik saya menjadi dewasa seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah ahsanal jaza kepada Ustaz Heri Syariman yang telah berbagi inspirasi pada pagi hari ini kepada ibu sekalian ya. Ada beberapa catatan yang perlu kita jadikan sebagai ibrah ataupun pembelajaran. Yang pertama, marilah kita bersama-sama kembali menguatkan soliditas ya, menguatkan kebersamaan kita ya, untuk bersama-sama memajukan Muhammadiyah, baik yang ada di AUM, baik yang ada di persyarikatan, baik yang ada di pimpinan dari daerah maupun ke ranting. Marilah kita bersama-sama menjadi pelopor ya, menjadi jamaah yang senantiasa berupaya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memajukan persyarikatan yang ada. Dan juga kita berupaya untuk menjauhi beberapa penyakit. Meskipun Muhammad ini sudah besar, tetapi penyakitnya tetap pasti ada. Apa? Engke, dan atuda gitu ya. Mari kita jauhi dua penyakit ini, dan mari kita bersama-sama mengambil ibrah dari kisah ataupun dari tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Heri Syariman, sehingga kita bisa menjadi elemen yang akan membangun persyarikatan ini menuju ke kemajuan yang lebih baik lagi dari masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari awal sampai akhir, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Mari kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira untuk kehadirannya jamaah yang hadir di Masjid Al-Madinah. Juga kami sampaikan jazakumullah bagi jamaah yang bisa hadir di virtual. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.